Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai pergerakan nasional massa radikal Partai Komunis Indonesia di tahun 1920 hingga 1930. Awal mula kedatangan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI. Benih-benih paham Marxisme merupakan paham dari seorang tokoh yang pemikirannya digerakkan ke arah politik revolusioner yang merupakan pemikiran dari Karl Marx yang dibangkitkan oleh Friedrich Engels dalam filsafat materialisme. Paham ini datang dari luar negeri dan mulai ditanamkan di Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I, yang dibawa langsung oleh seorang pemimpin buruh negeri Belanda bernama Snaplit, yang merupakan anggota Sosial Demokratische Arbeiderpartij atau biasa disebut dengan SDAP atau dalam bahasa Indonesia Partai Buruh Sosial Demokrat. Di bawah kepemimpinan Snaplit, ISDP yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini juga berhasil mendapat pengikut di antara tentara-tentara dan juga pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dimulai dari bersekutu dengan Insulinde yang memiliki anggota 6.000 orang di tahun 1917. ISDP menjalin kerjasama selama 1 tahun. Pada awalnya, PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam syarikat Islam. Keadaan yang semakin parah di mana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan juga Yogyakarta, membuat syarikat Islam melaksanakan disiplin partai, yakni melarang anggotanya mendapatkan gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan Indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut dengan ISDP. Pada Kongres ISDP di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau biasa disebut dengan PKH. Simaun diangkat sebagai ketua partai. Organisasi ini adalah partai komunis pertama di Indonesia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Snaplit mewakili partai ini pada kongresnya kedua, Komunis Internasional pada tahun 1920. Lalu pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah menjadi Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI. Terjadinya pemberontakan PKI di tahun 1926 dan 1927. Para pemimpin-pemimpin PKI dan juga Serikat Pekerja memutuskan untuk melakukan revolusioner, sehingga di tahun 1925 banyak para buruh melakukan gerakan pemogokan kerja di Semarang, tempat-tempat percetakan, rumah sakit, pelabuhan, pabrik-pabrik mesin di Surabaya yang diorganisir oleh Partai Komunis Indonesia. Dari Semarang menuju daerah-daerah lainnya seperti Jawa, menyebar cepat dengan mempermasalahkan mengenai perpajakan yang dipungut oleh pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga pada November 1926, Partai Komunis Indonesia memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Dan pada akhirnya, para pemimpin-pemimpin PKI seperti Darsono ditangkap dan dikurung di Boven Digul. Alimin Prawidurjo dan Musso diharuskan untuk meninggalkan Neanderthal India. Selain tokoh PKI, pemimpin-pemimpin Islam juga ditangkap, sehingga pada tahun 1927 PKI dan gerakannya
dinyatakan terlarang oleh pemerintahan kolonial Belanda. Akan tetapi, PKI tidak memurung niatnya untuk melakukan aksi revolusioner. PKI melakukan gerakan pemberontakan bawah tanah secara diam-diam yang telah dirancang sejak lama. PKI terus melakukan beberapa tindakan secara diam-diam. Hingga 10 tahun kemudian, Gerakan Komunis Internasional mengirimkan seorang tokoh PKI kembali ke Indonesia, tepat di bulan April 1935 di Surabaya. Musso datang ke Indonesia dengan menjalankan suatu kebijakan-kebijakan baru dari Gerakan Komunis Internasional. Tidak sendirian, Musso dibantu oleh Djoko Sujono, Pamuji, dan Ahmad Sumadi, dan membentuk organisasi yaitu PKI Ilegal. Setelah membentuk organisasi ini, Musso dan kawan-kawan lainnya menggunakan doktrin Dimitrov di tahun 1935 sampai 1943. Doktrin ini berisi bahwa gerakan komunis harus bekerja sama dengan kekuatan manapun, seperti kaum imperialis. Tujuan ini untuk melunakkan sikap pemerintahan kolonial terhadap kembalinya gerakan komunis di Indonesia. Akan tetapi, tujuan tersebut belum terpenuhi karena sejak pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dan Musso meninggalkan Indonesia di tahun 1936. Kemudian kegiatan komunis dirubah dan disalurkan melalui Gerakan Rakyat Indonesia atau biasa disebut dengan Gerindo, dan Amir Syarifuddin yang menjadi tokoh utamanya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.